Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Detri Putri Sakina beserta dengan teman-teman saya dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai konsep pengendalian risiko dalam pendekatan manajemen risiko. Konsep risiko. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, tidak diduga, atau tidak diinginkan. Risiko diartikan sebagai probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian ketika kejadian tersebut terjadi selama periode tertentu. Oleh sebab itu, risiko sangat perlu diolah karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit. Bayangkan suatu kejadian di mana suatu perusahaan tekstil yang mengalami kebakaran. Kerugian dari peristiwa tersebut adalah kerugian finansial akibat aset yang terbakar. Juga tidak dapat beroperasinya perusahaan selama beberapa bulan sehingga menghentikan arus kas. Akibat lainnya adalah macetnya pembayaran hutang kepada supplier dan kreditor karena terhentinya arus kas yang akhirnya akan menurunkan kredibilitas dan hubungan baik perusahaan dengan partner bisnis tersebut. Maka dari itu, risiko dapat dikurangi melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik. Jika suatu organisasi menghadapi risiko, maka beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko tersebut. Selanjutnya, pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. 1. Penghindaran risiko atau risk avoidance. Salah satu cara mengendalikan suatu risiko adalah dengan menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan cara menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara, dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan jika diketahui mengandung risiko. Ada beberapa karakteristik penghindaran risiko yang seharusnya diperhatikan. Yang pertama, makin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya, kalau ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan perlu dihentikan. Yang kedua, faedah atau laba potensial yang akan diterima dari sebab pemilikan suatu harta, mempekerjakan pegawai tertentu, atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang jika dilaksanakan pengendalian risiko. 2. Pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan A. Merendahkan chance untuk terjadinya kerugian. B. Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. C. Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. D. Menurut timingnya. Pengendalian kerugian menurut sebab-sebab terjadinya secara tradisional. Teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan. A. Pendekatan engineering. Pendekatan engineering menekankan kepada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal. Misalnya memperbaiki kail listrik yang tidak memenuhi syarat, pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, konstruksi bangunan dan bahan dengan kualitas buruk dan sebagainya. B. Pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation. Pendekatan human relation menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharuskan, dan lain-lain faktor psikologis. Kemudian yang ketiga, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa.
Dengan menambah banyaknya independen ekspor unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambah banyaknya ekspor unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain, perusahaan asuransi mengkombinasi risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan. 5. Pemindahan risiko. Memindahkan atau mentransfer risiko terjadi apabila seseorang mengalami kerugian di mana akibat keuangan dari kerugian tersebut sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh orang lain. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan transaksi atau kontrak. Yang kedua, memindahkan tanggung jawab kepada transfer dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transfer terhadap kerugian yang bersangkutan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Sekian materi mengenai konsep pengendalian risiko dalam pendekatan manajemen risiko dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.